dfz per dz. Nah, kita juga bisa tuliskan W sama dengan fz itu, jika W sama dengan fz gitu ya, maka derivatifnya f aksen z dari fz gitu ya, dapat juga kita notasikan dengan dw per dz. Ini kan juga sama ya, W-nya sama dengan dfz per dz. Jika fungsinya W sama dengan fz. Nah, selanjutnya, definisi alternatif lainnya dari derivatif itu akan diberikan dengan kita mendefinisikan variabel baru ya. Tadi kan kita bisa menggunakan ini ya dia, turunan dari fungsi fz0 ya, di z0 gitu ya. Itu menggunakan limit z mendekati z0, fz min fz0 per z min z0. Nah, jika misalkan di sini delta z min z0-nya itu sama dengan delta z, jadi perubahan ya, eh, z gitu ya. Nah, maka di situ kita ganti Z min Z0-nya menjadi delta Z. Kemudian ini kan juga bisa ekuivalen dengan delta Z plus Z0. Nah, kita bisa ganti ininya menjadi delta Z plus Z0. Ini ya, min FZ0 ini tetap. Jadi, kita berikutnya untuk melakukan turunan gitu ya, diferensial dari suatu fungsi fz pada saat z-nya sama dengan z0, itu sama dengan limit delta z mendekati z0, fz0 plus delta z min fz0 per delta z. Misalnya diberikan suatu contoh, suatu fungsi gitu ya, fungsi fz-nya sama dengan z kuadrat. Derivatif dari fungsi fz-nya, f aksen z-nya sama dengan limit delta z mendekati 0, fz plus delta z min fz per delta z gitu ya. Nah, karena fungsinya ini ya, f-nya sama dengan s plus delta z, sedangkan fungsi fz-nya sama dengan z kuadrat, tinggal kita ganti z-nya ini menjadi z plus delta z-nya. Jadi z plus delta z kuadrat, karena fungsinya z kuadrat ya. Min fz-nya sama dengan min z kuadrat per delta z. Kemudian dari ini penyebutnya kita jabarkan menjadi z kuadrat plus 2z kalikan delta z plus delta z kuadrat min z kuadrat. Kita bisa konsentrasi di sini habis gitu ya. Sehingga menjadi limit z delta z mendekati 0, 2z kalikan delta z plus delta z kuadrat per delta z. Nah, kita bisa konsentrasi delta z dari pemilihan dan penyebutnya. Sehingga diperoleh limit sama dengan limit delta z mendekati 0, 2z plus delta z sama dengan 2z. Kita kalau udah bentuknya polinomial gini ya, polinomial kompleks, tinggal kita substitusikan delta z-nya sama dengan 0 ya. Jadi sama dengan 2z. Selanjutnya, contoh yang kedua, jika diberikan suatu fungsi fz sama dengan z bar, gitu ya. Derivatif dari fungsi fz-nya itu adalah f aksen z, kita pakai konsep limit, limit dari delta z mendekati 0. Jadi f z plus delta z min fz per delta z ya. Kita masukkan ya. Tadi fungsinya apa? Z bar ya. Jadi kalau fz plus delta z sama dengan limit delta z mendekati 0, z plus delta z bar min z bar per delta z. Terus kita jabarkan ya. Ini ya. Jadinya ingat sifat dari konjugat ya. Ini kan konjugat ya. Jadi konjugat dari z plus delta z itu sama dengan konjugat z ditambah konjugat delta z gitu ya. Sifatnya ya. Berarti sebelumnya. Nah, ini kita bisa konsolasi untuk z barnya sehingga diperoleh limit delta z mendekati 0, delta z bar per delta z ya. Nah, kita dapat mengecek gitu ya, nilai limit di atas itu apakah dia mempunyai dua nilai yang berbeda jika pendekatan dari dua cara yang berbeda gitu ya. Kalau kita cek, jadi limit di atas itu mempunyai dua nilai yang berbeda di situ dengan dua cara yang berbeda. Di mana yang pertama di sepanjang sumbu realnya nilai limitnya 1. Kalau di sepanjang sumbu imajinernya limitnya adalah -1. Ini kan nggak sama. Sehingga fz sama dengan z mutlaknya itu dia tidak punya derivatif di setiap titik. Nah, silakan kalian dicoba gitu ya. Coba di situ. Yang pertama di sepanjang real axis-nya. Jadi di situ yang kemarin y-nya sama dengan 0. Terus limit delta z mendekati 0
dari fungsi fz-nya sama dengan limit x, y mendekati 0,0 gitu ya. Nah, di sini delta z-nya sama dengan x min y, ingat dia konjugat, jadi dia negatif, plus, nah ini delta z-nya ya, x plus y, gitu ya. Nah, karena dia di sepanjang real axis, berarti y-nya sama dengan 0, berarti limitnya pendekatan x mendekati 0, y-nya kita substitusikan jadi 0 ya, x per x. Sama dengan limit x mendekati 0, 1. Limit dari suatu konstanta 1, dia akan sama dengan konstanta x sendiri, itu 1. Nah, yang kedua, di sepanjang imaginary axis. Imaginary axis-nya. Di sini, x-nya sama dengan 0. Sehingga limit delta z mendekati 0, fungsi fz-nya sama dengan limit x, y mendekati 0,0 ya. Di x, 0 ya. Jadi di sini min y per y gitu ya. X-nya kita substitusikan 0 gitu ya. Sehingga jadi di sini pendekatannya y mendekati 0 ya. Limit y mendekati 0 min 1. Kita bisa kalkulasi 1. Limit dari konstanta min 1 adalah min 1. Nah, di sini udah berbeda ya. Sama ya, kayak ini ya. Ini penjabarannya ya. Dia tidak sama. Sehingga di sini, therefore, fz sama dengan z bar ini, dia tidak mempunyai derivatif di setiap titik. Ada beberapa rumus diferensial yang bisa kalian gunakan. Jadi, ini adalah rumus-rumus diferensial dari beberapa fungsi dasar yang bisa kalian gunakan. Hampir sama dengan menggunakan fungsi bilangan real ya. Cuma di sini saya ingatkan lagi adalah himpunan semesta kita adalah himpunan kompleks, bilangan kompleks. Tapi konteksnya hampir sama ya. Jadi di sini turunan dari suatu konstanta dia akan sama dengan 0, sama ya. Turunan dari z, z-nya adalah bilangan kompleks di sini. Dia sama dengan 1. Turunan dari z pangkat n kita sama ya, kayak bilangan real diturunkan n kalikan z pangkat n min 1. Turunan dari e pangkat z sama dengan e pangkat z, kecuali kalau misalkan dia fungsi ya, e pangkat u, maka e pangkat u turunan dari u-nya gitu ya, terhadap z gitu ya. Nah, kemudian turunan dari log z atau ln z itu sama dengan superset, hampir sama. Saya ingatkan lagi, bedanya di sini semestanya adalah dia bilangan kompleks. Oke ya, itu. Tapi konteksnya hampir sama. Nah, turunan dari sin z sama cos z, turunan dari cos z-nya sama dengan min sin z. Beda kalau misalnya dia hiperbolik. Kalau hiperbolik ya cos hiperbolik sama dengan sinus turunan dari cos hiperbolik z ya sama dengan sinus hiperbolik z ya. Kayak gitu. Begitu juga dengan turunan dari sinus hiperbolik z itu akan sama dengan cosinus hiperbolik z ya. Hampir sama juga. Jadi turunan dari tangen z-nya sama dengan secant kuadrat x, turunan dari kotangen z sama dengan min cosec kuadrat z. Hampir sama dengan bilangan real ya. Bisa kalian langsung gunakan saja. Ini juga banyak ya. Kayak mana nih? Oh, iya, masih banyak. Turunan dari secant z-nya sama dengan secant z tangen z. Turunan dari cosecant z sama dengan min cosecant z kotangen z. Nah, ini ya. Turunan dari sinus hiperbolik z sama dengan cos hiperbolik z. Turunan dari cos hiperbolik z sama dengan sin hiperbolik z ya. Ini nggak ada negatifnya ya. Ini kalau yang pakai hiperbolik, ya hampir sama kayak real ya. Bilangan real. Turunan dari sinus inverse dari z-nya sama dengan 1/1 min z kuadrat pangkat setengah. Dan seterusnya. Silahkan dibaca sendiri. Dan ini bisa kalian langsung gunakan pada saat kalian mengerjakan masalah yang mungkin lebih kompleks. Begitu. Rules of finding derivative. Jadi ada beberapa aturan untuk menemukan suatu derivatif suatu fungsi bilangan kompleks. Sama dengan derivatif, mencari derivatif dari fungsi real ya. Fungsi bilangan real, nah ini contohnya ya, turunan dari penjumlahan dua fungsi ya. Misalkan ada dua fungsi fx dan gz. Jadi turunannya f aksen z plus g aksen z. Bisa juga kita uraikan seperti ini. Turunan dari fz min gz itu sama dengan f aksen z min g aksen z. Turunan dari ini perkalian ya, fz kalikan gz sama kayak uv ya, bilangan real ya. Di sini VU aksen ditambah V aksen U. Dia sama juga seperti itu. Kalau dia dua fungsi di sini, VZ dan GZ turunannya VZ kalikan G aksen Z plus F aksen Z kalikan GZ. Nah, hal yang sama ya, U per V gitu ya. Jadi kalau turunan dari FZ per GZ gitu ya, F aksen Z kalikan GZ min FZ kalikan G aksen Z per GZ kuadrat. Sama kayak yang
Perfect ya, bilang-bilang. Bisa kalian langsung gunakan. Derivatif dari composite function. Jadi fungsi komposit nah, menggunakan aturan rantai ya, chain rules. Jadi di sini jika ada suatu fungsi f gitu ya, dia merupakan derivatif pada titik z0, g-nya mempunyai derivatif pada titik fz0, maka fungsi komposisinya fz-nya sama dengan gfz, misalkan bentuknya seperti ini gitu ya, diturunkan pada z0 gitu ya, berarti f aksen z0-nya, saja kita ganti z0 ya, sama dengan, nah turunannya ini, jadi ada fungsi gz gitu ya, gz, di dalamnya ada fungsi fz-nya. Jadi turunannya G aksen FZ0, nah baru turunan di dalamnya F aksen Z0. Nah, kemudian di sini kalau kita tulis W sama dengan fungsinya W sama dengan FZ, W besar sama dengan G ya, B-nya kecil. Nah, bisa juga seperti ini ya, namanya aturan rantai ya, chain rule ya. Masih ingat ya? DW per DZ, DW per DW kecil kalikan DW per DZ. Jadi bisa dicoret. Bisa kadang kita menggunakan seperti ini, aturan rantai. Tapi kalau udah biasa, nggak perlu pakai ini. Udah kebiasaan langsung seperti ini biasanya nanti ya. Nah, ini ada beberapa contoh. Hampir sama kayak bilangan real ya, himpunan bilangan real. Jadi jika ada suatu fungsi fz sama dengan z pangkat 3 min 2 z kuadrat plus 3 z min 4. Turunannya seperti apa? Jadi turunan biasa ya. Jadi pangkat 3 ya. 3 turunan ke bawah, jadi ini dikurangi 1, jadi sama ya. 3 z kuadrat min 4 z plus 3. Ya, ini kan kalau persentase jadinya 0 ya. Nah, kalau seperti ini bisa pakai aturan rantai, tapi kalau cepat bisa langsung ya, kayak tadi. F aksen Z-nya, jadi misalkan ada contoh yang kedua, fungsi FZ-nya 1 plus Z kuadrat pangkat 5. Nah, ini bisa kita turunkan, jadinya 5, kalikan 1 plus Z kuadrat pangkat 4, kalikan, nah baru kita turunkan yang di dalamnya. 2 Z, nah baru sederhanakan menjadi 10 Z, kalikan 1 plus Z kuadrat pangkat 4. Yang nomor 3, misalkan ada suatu fungsi, fungsi FZ-nya sama dengan Z kuadrat sin Z. Nah, sama kayak tadi ya, ini UV, berarti F aksen Z-nya sama dengan U aksennya, ini U aksennya 2Z, ini V sin Z-nya, terus kemudian ditambah Z kuadrat, ini U, ini V aksen. V aksennya sama dengan cos Z, gitu ya. Nah, kemudian jika ada suatu fungsi FZ-nya sama dengan Z min 1 per 2Z plus 1, ini kan dua fungsi ya, bisa U per V ya, ingat ya, hampir sama, jadinya ininya turunannya ini U aksen, ini V, gitu ya, min, ya negatifnya, eh ini U, ini V aksennya. V aksennya turunannya adalah 2, gitu ya. Terus ini V kuadrat ya, artinya 2Z plus 1 kuadrat. Silakan dijabarkan, gitu ya. Jadinya 2Z plus 1 min 2Z plus 2, gitu ya. Nah, ini kan bisa dikanselasi ya. Jadinya sama dengan 3 per 2Z plus 1 kuadrat. Kemudian ada lagi namanya Cauchy-Riemann ya, Cauchy-Riemann equation. Jadi di sini misalkan suatu fungsi itu fungsi dari suatu variabel kompleks z sama dengan x plus y gitu ya, maka itu kita dapat tuliskan jadi fz-nya sama dengan ux, y plus iv x, y gitu ya. Nah, kita pecah gitu ya, x, y-nya mana, vx, y-nya mana. Sebelumnya tadi itu adalah bagaimana cara kita melakukan diferensial ya, sama ada beberapa aturan yang kita gunakan untuk fungsi real gitu ya, bisa langsung. Nah, terus di awal kita juga mengatakan eh, ini ya, derivatifnya menggunakan konsep limit. Nah, kita bisa melakukan diferensial asalkan suatu fungsi itu bisa didiferensialkan. Maka kita harus buktikan dulu kira-kira fungsi tersebut bisa didiferensialkan atau tidak. Kalau dia bisa didiferensialkan, silakan lakukan. Bisa melakukan aturan-aturan kayak tadi ya, pakai konsep limit. Terus kemudian bisa juga menggunakan aturan-aturan yang tadi, gitu ya, yang udah dicoba seperti ini. Nah, kalau yang awal kita menggunakan konsep limit tadi di sepanjang sumbu real sama imajiner kayak gini ya. Kalau dia nilainya sama, gitu ya. Kalau di sumbu realnya nilai limitnya sama dengan di sumbu imajiner, maka kalau dia punya nilai dan nilainya sama, maka nilai fungsi tersebut bisa didiferensialkan. Maka kita bisa langsung melakukan diferensial dengan aturan-aturan yang tadi. Tapi kalau misalkan tidak bisa atau nilai limitnya berbeda, maka kita tidak bisa melakukan diferensial. Ya udah, kita nggak bisa langsung mendiferensialkan itu, gitu ya. Dicek dulu yang pertama dia bisa didiferensialkan tidak. Nah, selanjutnya selain tadi kan pakai yang sepanjang ini ya, dua nilai limitnya itu berbeda atau tidak? Dua cara, apakah dia nilai limitnya itu punya dua nilai yang berbeda dengan dua cara yang berbeda gitu ya?
Nah, kalau misalkan dia sama, maka dia dapat didiferensialkan. Kalau misalkan tidak sama, tidak dapat didiferensialkan. Nah, selain menggunakan pendekatan seperti ini, gitu ya, dengan metode pendekatan approach ya, from two different ways, menggunakan minimal dua cara, kita juga bisa menggunakan eh, ini tadi Cauchy-Riemann equation. Jadi jika f adalah suatu fungsi dari suatu variabel kompleks z sama dengan x plus y, maka di situ kita dapat juga menuliskan f-nya sama dengan ux, y plus ivx, y. Di mana ux, y dan vx, y itu adalah fungsi real ya dari dua variabel real. Karena di sini dia ada dua variabel bebasnya, dua ubah bebasnya x dan y, maka nanti nilai fz-nya nggak tahu fungsinya seperti apa, dia akan menghasilkan seperti ini ya, dia dibentuk seperti ini ux, y plus ivx, y. Jadi juga ubah juga ya fungsi dua variabel ya, yaitu variabel x dan variabel y. Nah, kita ingin untuk mengekspresikan derivatif f aksen z dalam bentuk derivatif parsial ux, vx, y. Jadi nanti ada derivatif ya, derivatif parsial karena di situ ada dua variabel bebasnya x dan y. Nah, nanti kalian pisahkan mana yang ux, y yang real imaginal sama yang real partnya sama yang imaginary partnya. No, kita sekarang akan menentukan derivatif dari f gitu ya, memeriksa ya. F pada titik Z0-nya sama dengan X0 plus Y0, yaitu F aksen Z0. Nah, kita akan mengambil ini limit di sepanjang real axis dan di sepanjang imaginary axis. Nah, akan dipunya dua persamaan ya. Yang pertama, F aksen Z0-nya UX X0, Y0 plus IVX X0, Y0, dia diturunkan terhadap X. Nah, yang kedua, dia diturunkan terhadap Y. Ya, jadi 1/I U X0, Y0 diturunkan terhadap Y, plus I turunan dari Vx0, Y0 diturunkan terhadap Y. Atau kita bisa tulis seperti ini ya. P X0, Y0 diturunkan terhadap Y, plus I turunan terhadap U X0, Y0 diturunkan terhadap Y. Nah, di sini jika suatu fungsi f itu dia mempunyai derivatif pada z0 sama dengan x0 plus y0, maka harus memenuhi persamaan ini ya. Nah, jadi intinya kalau menggunakan Cauchy-Riemann, nggak perlu pakai pendekatan yang tadi, sepanjang sumber real, sepanjang sumber imaginal, nah cukup. Maaf, bohong. Ini seperti ini, ikuti ini. Jadi, turunan dari fungsi ux0, y0, tadi kan fungsi fz-nya kita bisa ubah menjadi ux, y, x0, y0, plus V X0, X0, Y0. Jadi seperti ini ya. Nah, kemudian I-nya ya. Nah, ini baru silakan dicari UX X0, Y0-nya berapa, gitu ya. Terus eh, UX0, Y0 diturunkan terhadap Y-nya itu berapa. Nah, kalau dia memenuhi ini, ya. Oh, maaf belum. Ini yang Vx0, Y0-nya ya. Vx0, Y0. Nah, di sini Vx-nya X0, Y0-nya berapa gitu ya. Terus Vx0, Y0-nya kita turunkan terhadap Y. Itu juga berapa. Nah, kalau dia memenuhi dua persamaan ini, jadi turunan dari U, X0, Y0 terhadap X itu sama dengan turunan dari fungsi V, X0, Y0 terhadap Y-nya, dan berarti dia harus memenuhi keduanya, turunan dari fungsi U, X0, Y0 terhadap Y sama dengan negatif dari turunan dari V, X0, Y0 terhadap X. Karena dia dan harus dua-duanya, maka fungsi f-nya ini dapat didiferensialkan pada z0, z0-nya x0 min i0, in plus i0, gitu ya. Nah, ini ditambahkan dengan persamaan Cauchy-Riemann. Kalau salah satu tidak memenuhi, maka f dikatakan dia tidak dapat diderivatifkan, ya, tidak dapat diturunkan, gitu ya. Nah, kalau dia bisa dapat diderivatifkan atau dapat diferensialkan, maka mencari nilai diferensialnya f aksen z0-nya, ya, diamati ya, nilai z-nya jadi z0 sama dengan ux dengan x0, y0 plus ivx x0, y0. Jadi nggak perlu pakai yang tadi, langsung aja turunannya menggunakan yang ini. Itu ya, udah dipahami ya? Nah, ini contohnya ya. Contohnya ini.
Jika diberikan suatu fungsi f(z) sama dengan z kuadrat gitu ya. Nah, dia sama dengan x kuadrat min y kuadrat plus i 2xy. Ini kan sama dengan x plus y dikuadratkan gitu ya. Jadi x kuadrat ini kan y kuadrat sama dengan min ya. Min 1 y kuadrat. Nah, sisanya jadinya 2 kali x y atau saya bisa tulis seperti ini. Nah, ini jadi uh, real part-nya, yang ini jadi imaginary part-nya. Atau saya tulis di sini ux, y-nya sama dengan x kuadrat min y kuadrat, dx, y-nya menjadi 2xy. Yang ini ya. Nah, silakan diturunkan terhadap x dan terhadap y, masing-masing fungsinya. Yang pertama, fungsi ux, y sama dengan x kuadrat min y kuadrat. Kita turunkan terhadap x sama dengan 2x. Ingat, kalau diturunkan terhadap x, maka y-nya menjadi suatu konstanta. Kemudian turunan dari fungsi ux, y diturunkan terhadap y ya. Maka di sini x kuadratnya sebagai konstanta, yaitu min 2y. Nah, kemudian fungsi Vx, y-nya sama dengan 2xy, silakan diturunkan terhadap x dan terhadap y. Jadi diturunkan terhadap x, Vx, y-nya menjadi 2y, x-nya sebagai konstanta di situ ya. Oh, maaf, y-nya sebagai konstanta di situ. Terus kemudian diturunkan terhadap y. Jadi fungsi Vx, y diturunkan terhadap y menjadi 2x. Kayak gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini, karena dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann ya. Jadi ux akan sama dengan y-nya 2x, sedangkan uy-nya yang ini ya, min 2y. Nah, ini kan min 2y sama dengan vx ya. Min 2y sama dengan negatif dari vx-nya, yaitu dari 2y-nya. Sama ya. Nah, karena dia memenuhi persamaan Cauchy, maka di situ, jadi di sini fungsi fz dapat didiferensialkan, ya. Nah, tapi kita bisa mencari nilai f aksen z-nya dari mana? Nah, ini rumusnya ya. Ux-nya berarti sama dengan 2x plus, nah ini, I Vx-nya. Plus I2y. Seperti itu ya. Atau juga bisa kita tulis sebagai 2x plus I. Dan ini sendiri 2z. Sama kayak ini ya. Jadi untuk turunannya menggunakan yang ini ya. Turunan terhadap fungsi fz ya, aksen z0. Ux 0,y0 diturunkan terhadap x ditambah i turunan dari fungsi v x 0,y0 diturunkan terhadap x. Fungsi berikutnya adalah fungsi fz-nya sama dengan z mutlak kuadrat. Kita tahu bahwa z mutlak itu sama dengan akar dari x jadi ini ya. Jadi x kuadrat plus y kuadrat. Nah, kita we will check the partial derivative of the real and imaginary components of fz-nya. Jadi kita cek lagi derivatif parsialnya dari komponen-komponen yang di real part-nya ataupun di imaginary part-nya dari fungsi fz-nya. Nah, kalau seperti ini kan sama dengan plus 0i ya. Jadi ini yang menjadi real part-nya, x, y-nya ya, x kuadrat plus y kuadrat. Nah, sedangkan imaginary part-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi Vx, y-nya sama dengan 0. Nah, kalau misalkan, ya silakan kalian diferensialkan terhadap x dan y untuk masing-masing fungsinya. Nah, kemudian untuk yang pertama, fungsi yang pertama sama yang kedua ya. Yang pertama di sini ux, y ya. Kita turunkan terhadap x, berarti di situ 2x gitu ya, y-nya sebagai konstanta. Terus kemudian kita turunkan terhadap y jadi 2y. Terus kemudian fungsi x, y-nya sama dengan 0. Dia konstanta 0, dia diturunkan terhadap x atau diturunkan terhadap y, dia sama-sama juga sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini, apakah memenuhi ya persamaan Cauchy-Riemann-nya? Di sini kan kalau persamaan Cauchy-Riemann, nah, apakah ux-nya itu sama dengan vy gitu ya? Nah, kita masukkan di situ, ux-nya sama dengan 2x, sedangkan v-nya sama dengan 0. Ini ya, ekuivalen dengan ini ya. Nah, di sini dia tidak sama ya. Tidak sama, atau sama dengan x sama dengan 0 gitu ya. Kita tulis seperti itu. Dia tidak sama. Nah, di sini juga sama ya. Jadi, UI-nya sama dengan min Vx. Di sini, UI-nya sama dengan 2y, sedangkan Vx-nya, saya salah ya. UI-nya sama Vx-nya sama dengan 0. Ini ya, dan dia tidak sama.
Atau ini ekuivalen dengan Y sama dengan 0. Sehingga di sini FZ itu tidak mempunyai derivatif di setiap titik ya yang tidak 0. Dia ada derivatifnya, tapi terhadap Z sama dengan 0 aja, atau XY-nya sama dengan 0. Tapi di yang lain tidak ada derivatif. Atau intinya fungsi FZ ini tidak dapat didiferensialkan. Jadi kita nggak perlu mencari derivatifnya. Karena di sini dia tidak dapat didiferensialkan dengan menggunakan persamaan Cauchy-Riemann. Kalau misalkan memang dia memenuhi, kayak contoh yang di atas, baru kalian mencari derivatifnya berapa. Seperti ini tadi, nilai derivatifnya berapa. Nilai derivatifnya. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga persamaan Cauchy-Riemann, tapi untuk koordinat polar. Tadi yang koordinat kartesius, sekarang ada juga yang koordinat polar. Jadi misalkan ada suatu fungsi, ada function ya, f(z)-nya sama dengan u r, theta plus i v r, theta. Jadi kalau misalkan suatu fungsi itu mengandung unsur r, radius, dan theta, maka dia udah pasti kita menggunakan koordinat polar. Nah, dia juga sama. Jadi di sini nanti untuk persamaan Cauchy-nya agak beda ya. Nah, silakan dicari. Nah, di sini ini yang real part-nya, sedangkan ini yang imaginary part-nya. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang ini ya. Silakan dicari, kemudian sama kayak tadi. Jadi nanti dicari ya. R, tetanya itu dia diturunkan terhadap R, diturunkan terhadap theta, berapa gitu ya. Nah, ini juga sama, VR, tetanya. Jadi VR, theta diturunkan terhadap R itu berapa, V diturunkan terhadap theta, R, tetanya itu berapa. Kayak gitu ya. Nah, kemudian baru kita lihat ke persamaan Cauchy. Ini agak berbeda, ini untuk yang koordinat polar. Jadi di sini, kalau UR-nya sama dengan V theta, dan U theta-nya itu sama dengan min R VR, seperti ini, maka fungsi FZ-nya ini dapat diintegral, dapat diturunkan, didiferensialkan. Jadi atau kita bisa katakan dan f aksen Z0-nya itu ada. Nah, kalau sudah ada kata-kata ada gitu ya, dia memenuhi ya, kan dan berarti harus dua-duanya. Salah satu tidak memenuhi berarti tidak bisa gitu ya, harus dua-duanya memenuhi. Nah, turunannya seperti ini ya, diferensialnya f aksen Z0 tinggal masukkan aja sama dengan E pangkat min I theta kalikan ini. R-nya plus I VR. Gitu ya. Nanti kalau ini pada Z0, Z0-nya kan R0, theta 0. Tinggal kita substitusikan aja. Nah, ini contohnya ya. Contoh untuk yang koordinat polar, fungsi dalam bentuk koordinat polar. Misalkan ada suatu fungsi fz-nya sama dengan 1/z. Nah, dia sama dengan 1 per, nah kita tahu z-nya sama dengan ini ya. Z itu kan sama dengan R pangkat E I theta gitu ya. Nah, di sini saya bisa tulis juga 1 per R kalikan E pangkat min I theta. Nah, ini sama dengan 1 per R, ini sendiri pakai rumus Euler ya. Jadi cos theta per I sin theta. Di mana Z-nya nggak boleh sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini kan sama dengan 1 per R cos theta min sin theta per R I gitu ya. Nah, ini menjadi yang ini ya, menjadi real part-nya, imaginary part-nya atau VR, theta-nya sama dengan min sin theta per R, sedangkan UR, theta atau real part-nya itu sama dengan 1 per R cos theta atau cos theta per R. Nah, sekarang silakan buktikan, silakan setiap fungsi ya, U dan V-nya, UR, theta dan VR, theta-nya ini kalian turunkan, diferensialkan masing-masing terhadap R dan terhadap theta. Yang pertama ya, jadi yang U ya, fungsi U-nya kita turunkan terhadap R gitu ya. Ini berarti sama dengan min cos theta per R kuadrat. Atau ekuivalen dengan R UR min cos theta per R. Supaya sama nanti. Ini yang ingin kita bandingkan kan. Dengan V theta-nya kan pinginnya. Nah, kemudian U-nya diturunkan terhadap theta gitu ya. Berarti 1 per R-nya dia sebagai konstanta di situ ya. Jadinya turunan dari cos theta sama dengan min sin theta. Jadi min sin theta per R. Per R-nya dia sebagai konstanta. Ingat ya. Nah, kemudian yang VR, theta kan sama dengan min sin theta per R. Ya, kalau diturunkan terhadap theta, dia akan sama dengan turunannya sin theta sama dengan cos theta. Jadi min cos theta per 1/R. Jadi min 1/R sebagai konstanta. Ingat seperti itu ya. Kalau diturunkan terhadap R, berarti di situ tetanya sebagai konstanta. Nah, di sini VR-nya kita turunkan terhadap R. Jadi eh, negatif ya. Negatif-negatif jadi 1 per R kuadrat sin theta. Sin theta-nya sebagai konstanta. Atau ekuivalen dengan R kalikan VR sama dengan sin theta per R. Nah, ini kelihatan ya. Jadi
RUL-nya kan sama dengan min cos theta per R. Dan itu sama dengan phi theta. Gitu ya, sama ya. Nah, ini juga sama. U theta-nya sama dengan min sin theta ya. Min sin theta per R. Ini sama dengan negatif dari ini. Min sin theta per R. Sama ya. Nah, karena dia seperti ini, berarti dia memenuhi Cauchy-Riemann ya. Cauchy-Riemann-nya. Equation. Nah, kalau dia memenuhi Cauchy-Riemann equation, maka di situ sehingga derivatif dari fungsi f ini ada. Nah, kalau sudah ada, silakan cari dari nilai derivatifnya. Nah, ini ya tadi ya. Tadi kan ini soalnya ya. Ada pada saat Z sama dengan 0 gitu ya. Nah, coba buktikan berdasarkan teorema. Tadi kan fungsi fz-nya saya copy lagi sama dengan seperset ini bla 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 sampai diketemukan ini yang real part-nya, ini imaginary part-nya ya, yang ini ya. Nah, f aksennya ini. Pakai rumus yang ini ya. Kayak aja yang ini. Ini kan tadi saya bilang ya, kalau dia memenuhi Cauchy-Riemann, maka dia dikatakan dia ada ya, turunannya ada. Nah, turunannya kita bisa pakai ini. F aksen Z0-nya sama dengan E pangkat I min I theta kalikan UR plus IVR. Nah, ini bisa dipakai aja. Ini ya. Jadi F aksen Z0 sama dengan E pangkat min I theta. Ini 0 ya, situnya kan 0 ya. Nah, ini 0. F aksen 0-nya sama dengan E pangkat min theta plus UR plus IVR. Gitu ya. Nah, di sini E pangkat I theta, min I theta. Nah, tadi UR-nya apa tadi? Ini kan. Ini ya. Min cos theta per R kuadrat. Tulis di sini. Ditambah I kalikan VR-nya. VR-nya tadi apa? Ini ya. Sin theta per R kuadrat. I kalikan sin theta per R kuadrat. Nah, kemudian ini sendiri menjadi E pangkat min I theta. Nah, kemudian jadi negatif ya. Terus kemudian ini pangkat E pangkat min I theta per R kuadrat. Gitu ya. R kuadratnya kita keluarkan. Nah, dia jadinya ketemunya seperti ini. Sehingga ini sama dengan min 1 per R kuadrat R kalikan E pangkat min I theta kuadrat sama dengan 1 per, ini sendiri menjadi Z ya. Ini kan sama dengan Z. 1 per Z kuadrat. Gitu ya. Next, ini adalah fungsi analitik ya. Fungsi analitik nanti kita akan bahas seperti yang saya jelaskan di awal, jadi itu akan dibahas di pertemuan berikutnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada Silakan pertanyaan Ibu. dikerjakan silakan dikerjakan bahan diskusinya. Saya agak sedikit memberikan revisi karena saya tahu gitu ya, kayaknya kalian itu sudah mulai dapat jawaban dari kalting, akhirnya nggak belajar, akhirnya hanya mengandalkan, gitu ya. Itu. Jadinya saya menambahkan dua soal yang berbeda. Silakan dikerjakan nomor satu dan nomor dua. Bisa kelihatan? Sudah terlihat itu. Ya, silakan dikerjakan ya. Eh, silakan dikerjakan. Punya perwakilan aja nggak boleh. Nomor satu gimana? Ya, nomor dua gimana? Oke, silakan. Boleh di screenshot? Oke, kalau sudah bisa dikerjakan ya. Mohon maaf Ibu, saya boleh bertanya nggak Ibu?
Iya, silakan. Yang di soal bahan diskusi tadi, yang nomor satunya tunjukkan bahwa F turunan X itu bukannya F turunan Z, Ibu. X atau Z, Ibu. Oh, set. Maaf, saya salah. Set ya, bilangan Oke, kompleks. terima Oke. kasih, Bu.
Ibu, saya mau coba yang 1D, Ibu. Iya, silakan. Baik, Ibu, sebentar. Saya izin share screen ya, Ibu. Apakah sudah terlihat, Ibu? Udah terlihat kan, tapi mungkin ibunya belum ada. Iya, yuk, silakan. Baik, Ibu. Saya izin menjelaskan. Jadi, ini nomor 1D. Tunjukkan bahwa turunan dari FZ itu ada dan tentukan nilainya. Nah, ini soalnya FZ sama dengan cos X kali cos HY min I sin X kali sin HY. Yang pertama kita harus cek dulu FZ itu punya turunan atau enggak. Nah, kita bisa pakai Cauchy-Riemann yang dimana kita pisah dulu bagian real sama bagian imajinernya. Bagian realnya itu cos X kali cos HY karena di sini. Sedangkan bagian imajinernya itu min sin X kali sin HY yang ini. Nah, di sini kita turunin parsial terhadap X dan kita dapetin min sin X kali cos HY karena turunan parsial X. Berarti kita turunin yang X-nya, sedangkan yang Y-nya kita anggap sebagai konstanta. Nah, seperti yang untuk yang turunan terhadap Y juga yang dari U ini juga sama. Jadi cos X-nya kita anggap konstanta. Jadi cos X kali sin HY. Karena turunan cos HY itu sin HY. Nah, habis itu sekarang kita ke bagian imajinernya. Min sin X kali sin HY. Yang pertama kita tentuin dulu turunan parsial terhadap X-nya. Jadi min cos X kali HY, sedangkan turunan parsial terhadap Y itu min sin X kali cos HY. Nah, sekarang syarat pertama ini memiliki turunan itu turunan X sama dengan turunan Y gitu. Turunan X terhadap U dan turunan Y itu sama dengan. Nah, di sini kita lihat min sin X kali cos HY sama dengan min sin X kali cos HY. Jadi, syarat pertama terbukti. Kemudian syarat kedua, turunan Y sama dengan turunan Vx gitu. Jadi min Vx. Jadi cos X kali sin HY sama dengan min dalam kurung min cos X kali sin HY dan ini min ketemu min jadinya plus. Jadi cos X kali sin HY sama dengan cos X kali sin HY. Jadi syarat kedua terbukti. Maka FZ memiliki turunan karena kedua syarat ini terbukti. Nah, sekarang kita cari turunan FZ-nya. Rumusnya itu UX XY ditambah I VX XY. Nah, UX XY-nya kan yang ini. Jadi, min X kali cos HY plus I dalam kurung min cos X kali sin HY. Karena VX XY-nya itu yang ini. Min cos X kali sin HY. Jadi, turunan FZ-nya itu min sin X kali cos HY kurang I kali cos X kali sin HY.
Oke, benar ya. Oke, bisa di stop share. Lanjutnya, Baik, terima kasih Ibu. silakan. Yang nomor 1A gitu mungkin ya. Gak beda tuh. Terus yang nomor 2 itu juga yang nomor B coba. Mungkin yang nomor 1A sama 2B. Saya ingin lihat. Kalau yang nomor 2C itu kan udah tahu ya, mana yang real part-nya, mana yang imaginary part-nya. Kalau yang nomor 2A, B kan belum, jadi harus dicari dulu. Setelah itu, kalau udah dibagi, pokoknya ciri khasnya gitu ya, kalau yang kau cirimin itu harus dibagi dulu mana yang UX-nya, mana yang VX-nya. Kalau misalkan dia ini, ya sama juga. Mana yang real part-nya, mana yang imaginary part-nya. Ada yang mencoba nomor A, 1A? Silakan mengerjakan nomor 1A sama 2B ya. Saya pengen tahu. Ini ada 39 ya, ada satu yang nggak masuk ya. Iya Ibu, Siapa itu? Inayah Arafah. Kenapa sakit atau apa? Tadi Inayah telat, terlambat. Terus kalau tadi Aska baru ngabarin dia join dari awal sampai akhir Bu. Terus dia mau berobat. Sakit. Iya sakit, lagi di rumah sakit. Silakan siapa yang mau nyoba? Nomor 1A mungkin ya. Kalau nggak ada yang mencoba, kita tidak akan pernah bahas. Saya nggak pernah bahas.
Atau mau coba yang 2B? Saya mau coba nomor 2B deh, Bu. Ya, silakan. Oke, Bu. Ya, Bu, udah kelihatan, Bu. Kita langsung aja ya. Ya, langsung aja mulai. Yuk, Nggak perlu nunggu apa-apa ya, langsung aja ya. yuk. Yuk. Jadi nomor 2 yang B kan soal ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka X, Y-nya X kuadrat. Oh, 1B, bukan 2B. Iya, 1B, Bu. Oh, jadi kamunya 2. Udah. Salah. Terus V, X-nya berarti Y kuadrat. Terus kita cari turunan terhadap X-nya, maka kalau U, X-nya turunan terhadap X-nya 2X, terus terhadap Y-nya 0. Terus yang V terhadap X-nya 0, terhadap Y-nya 2Y. Terus sesuai persamaan Cauchy-Riemann, X, Y-nya harus sama dengan VY, X, Y. Sedangkan di sini nggak sama. X-nya itu 2X, terus VY-nya 2Y. Untuk persamaan duanya, UY sama dengan min VX. Dan ini benar sama-sama 0. Karena satu tidak terpenuhi, maka FZ tidak punya derivatif. Iya, iya. Bisa di stop share ya. Sama Ya, ya jawabannya. Silakan yang ini aja langsung aja 1A dan 2B. Ya, udah kan tuh kan. Yang 1A sama 2B itu. Coba. Kalau enggak ya DPR dan kita nggak ada bahas. Kalau ujian yang hampir setipe itu ya udah. Kalian sendiri yang nama resiko.
Ayo, gimana? Mana mau? R ya? Baru, ayo coba. Mana, Pak? Mau sama Pak? Hmm? Dikit lagi, Kalau E pangkat Z, ya? Hah? Kenapa? dikit lagi, Bu. Ya, kalau E pangkat Z, itu kan sama dengan E pangkat X. Nah, iya ya. Nah, kalau E pangkat X, E pangkat Y. Iya. Nah, ini sendiri kan Euler ya. Sama dengan E pangkat E cos Y Cos Y min plus I Y. sin Y. Nah, ya. Ini X cos Y plus I EX sin Y. Ini yang imaginary part-nya, ini yang real part-nya. Silakan diturunkan. Ini yang U X, Y-nya. Ini yang I X, Y-nya. Silakan diturunkan ya terhadap X. Silakan diturunkan terhadap Y. Ini juga sama. Diturunkan terhadap Y. Dibuktikan apakah dia sama nggak? UX-nya itu apakah sama dengan VY-nya? Terus apakah VY-nya itu sama dengan negatif dari VX-nya? Nah, kalau emang dia sama, silakan dicari integralnya. Ya kan? Tuh. Nah, kalau yang nomor 2, gimana nih? Z-nya sama dengan 1 per Z pangkat 4. Z itu apa sih? Z itu apa? Z itu sama dengan X X plus plus Y. Y. Nah, kalau kita jadikan sebagai eh, kalau yang nomor 2 ini dalam bentuk polar ya. Kalau dalam bentuk polar, dia menjadi E pangkat I theta. Nah, ini kan. Yang silakan diganti 1 per R E pangkat I theta. Pangkat 4. Di 1 per pangkat R pangkat 4, E pangkat I pangkat 4 theta. Atau bisa ditulis 1 pangkat R pangkat 1 per R pangkat 4, E pangkat min I 4 theta. Nah, ini sendiri kayak tadi ya, Newton's Euler ya. Cos min 4 theta plus I sin min 4 theta. Nah, ini sendiri jadinya 1 per R pangkat 4, cos 4 theta, cosinus dari min, jadi sama dengan cosinus ya, plus negatif ya, sinus dari negatif jadi sama dengan negatif sinus ya, I sinus 4 theta. Nah, ini yang real part-nya, yang ini 1 per R pangkat 4 min sin 4 theta, dia menjadi imaginary part. Diintegralkan, ya, nanti kan ada U, R, theta, ya sama dengan 1 per R pangkat 4, cos 4 theta. Nah, di R, theta-nya, 1 per R pangkat 4, mimin sin 4 theta. Diturunkan terhadap R, diturunkan terhadap theta, diturunkan terhadap R, V-nya diturunkan terhadap theta. Ketemu berapa? Apakah dia memenuhi persamaan Cauchy? Oh, dia memenuhi. Persamaan Cauchy kayak apa tadi? RUR-nya itu akan sama dengan V theta. Theta-nya akan sama dengan min R VR. Oh, dia memenuhi berarti dia dapat integral, dapat didiferensialkan. Kalau udah dapat didiferensialkan, tinggal masukkan aja ke yang tadi F aksen Z0-nya sama dengan E pangkat min I theta. Dan nilai diferensialnya R plus I VR. Udah, cari. Itu aja. Ya. Kalau ini gimana nih? Nah, ini kan sebenarnya sama kayak ini. Akar R, E, I, theta per 2. Ya. Nah, ini kan akar R, ini juga sama ya. Jadi, cos theta per 2 plus I sin theta per 2. Nah, nih. Ini menjadi real part-nya, imaginary part-nya akar 2 sin theta per 2. Udah, dicari nanti. Sama juga seperti tadi. Ya. Kalau yang nomor C, udah jelas ini yang real part-nya, udah jelas juga ini yang imaginary part-nya. Tinggal kita integralkan. Oh, ini sama ya, kayak rantai ya. Uh, chain rules-nya tadi ya. Jadi kalau ini, jadi kalau misalnya cari turunannya terhadap R gitu ya, jadi ya min sin, ln R, nah, dalamnya sobat R, gitu aja. Dan seterusnya. Ya, aturan rantai ya. Silakan siapa yang mau mencoba, kita udah kasih clue ya.
Pikunya kecilkan sendiri. Ada yang mau coba? Oh ya, nggak mau? PR ya? Iya. Tadi Fauzan nanti mau ngasih ya? Nomor berikutnya. Nggak apa-apa. Coba bentar ya. Nomor berapa? 2B, Bu. Satu atau dua? Dua ya? Nah, sudah. Ya, silakan. Ayo. Dari kelas A udah nyoba loh. Nah, kelas B kalah. Ibu, saya mau nyoba nomor 1A. Saya foto dulu ya, Bu. Satu apa? Satu A. Iya, 1A. Ayo.
Ibu saya udah nomor 2B, Ibu. Ya, silakan satu A dulu ya. Tadi nggak Sakti ya, yang mau maju ya. Jadi kan ada 2A tuh, 2B itu katanya, apa tadi, Fauzan katanya. Benar nggak tuh? Nggak apa Bu, kalau Tahni udah duluan, Tahni aja. Silakan ya. Jadi Sakti dulu kayaknya mau maju. Baik, Ibu. Iya Bu, saya izin share screen ya Bu. Oke, jadi di sini soalnya itu mencari derivatif dari E pangkat X dikali E pangkat min Y. Nah, itu tadi yang sudah dijabarkan dari Bu Flavia. Kita sudah menemukan bagian real part dan imaginary part-nya. Di sini real part-nya yaitu E pangkat X cos Y, dan bagian imaginary part-nya I dikali EX sin Y. Di sini saya tuliskan lagi. Nah, saya putus ya. Soalnya apa itu? Dibaca dulu. Itu kan saya tadi kasihnya E pangkat Z, gitu ya. Ya, soalnya apa itu? Soalnya apa yuk? E pangkat X. Dibaca soalnya. Saya kasih dulunya beda. Oh, E pangkat min X kali E pangkat min IX. Ya, jadi iya, ini nggak begini soalnya tadi. Min IY ya. iya. Dibaca tuh soalnya. Yang saya tadi bagi ya. Ini gimana itu? Ini min X. Ini min X. Nah, ini jadinya negatif. Kenapa kok bisa negatif nih? Ini sendiri kan jadinya cos min Y plus I sin min Y. Nah, cos min Y sendiri kan sama dengan cos Y. Sedangkan sinus dari negatif Y sama dengan min sinus Y, ya kan? Min I sinus Y. Itu ya. Nah, dilanjutin tuh. Ini negatif nih. Kayak ada diteruskan, ayo. Dibenerin langsung kan punya pen tablet tuh. Ayo. Iya, jadi di sini jadi E pangkat min X cos Y min I kali E X sin Y. Berarti di sini pangkatnya jadi negatif bagian real part-nya. Terus kita Ini juga cari, negatif nih. Ya kan? ya, Hmm. Diubah itu mana ya UX-nya, U-nya yang mana? UX-nya kan jadi E pangkat min X cos Y, lalu VX-nya, V-nya I dikali E pangkat min X sin Y. Ini jadi min. Lalu kita cari turunan X terhadap, Ini eh negatif ya. Jangan lupa negatif. oh iya Ini Ibu. loh. Yang pertama Hmm. cari yang bagian real part-nya dulu. Turunan dari E pangkat min X cos Y itu hasilnya eh, min cos Y per, ini salah, min cos Y per E pangkat X. Tuh, lalu turunan terhadap Y-nya, Hmm? Bener itu. iya, kan dia pangkatnya negatif, jadi, Yang kayak gini bisa dicoret nih. Enggak. Ayo. oh, berarti jadi Ah, loh, bener malah. Kok gitu? Ayo, yang bener. Turunan dari ini apa? E min X apa? Ini U ya, jadinya kenapa saya ngomong U? Karena dia jadi fungsi ya. E min X ya. Turunannya E pangkat U apa? E pangkat U. Sama, pangkat U. Tapi kita harus turunkan lagi U-nya terhadap X-nya, ya. Nah, ini min X kalikan
turunannya ini min 1. Jadi min E pangkat min E sama. Mana nih kalkulusnya nih? Min E pangkat min X cos Y. Jangan lupa kasihnya. Dibenerin ya, dibenerin ini dihapus, dibenerin. Bu, saya nulis di kertas aja boleh nggak, Bu? Ya boleh. Nah, Ya nih, dibenerin ya. Bu. Ya silakan nomor 2B. Menunggu Mbak Sakti. Atau ada satu A ya sudah? Orang yang sudah? Atau nggak mengerjakan? Ya, nomor 2B. Kalau silakan. Baik, Ibu, saya izin share screen ya, Ibu. Hmm. Saya sudah yang nomor 1A, tapi belum difoto. Ya, silakan. Dijelasin, Mbak. Ini nomor 2B. Jadi perintahnya tunjukkan fungsi tersebut dapat didiferensialkan, tentukan turunan dari FZ. Nah, FZ-nya itu kan akar E kali E, ini pangkat I, theta per 2. Nah, kita tahu di rumus Euler itu kalau E pangkat I theta itu kan cos theta plus I sin theta. Nah, cos theta itu kan bagian realnya, sedangkan sin theta itu bagian imajinernya. Jadi di sini kita bisa kayak mengisyaratkan gitu kalau UR theta atau bagian realnya itu akar R kali theta per 2 karena di sini kan theta per 2. Nah, untuk bagian imajinernya itu akar R kali sin theta per 2. Nah, habis itu di sini saya belum turunin tapi saya langsung turunin di syaratnya. Jadi syaratnya itu seperti yang udah dijelaskan tadi, yang pertama itu R kali UR sama dengan V theta. Di sini R. Nah, di sini UR ini tuh turunan terhadap R, turunan U terhadap R gitu. Jadi gara-gara yang diturunin itu R, berarti tetanya itu yang ini kita jadiin konstanta gitu. Jadi di sini tetap cos theta per 2, sedangkan turunan akar R itu adalah 1/2. Nah, sama dengan V theta. Jadi turunan V terhadap theta, jadi akar R-nya ini kita jadiin konstanta, sedangkan sin theta per 2-nya itu kita turunin. Nah, turunan dari sin theta per 2 itu cos theta per 2. Nah, habis itu ini R, habis yang bawahnya akar R itu berarti sama aja kayak nurunin pangkat kan, 1 dikurang setengah berarti akar R per 2 kali cos theta per 2 sama dengan akar R per 2 kali cos theta per 2. Maka syarat pertama terbukti. Untuk syarat kedua itu U theta sama dengan min R kali VR. Nah, U theta ini jadi turunan U terhadap theta, jadi di sini R-nya kita anggap sebagai konstanta, sedangkan kita turunin cos theta per 2-nya. Turunan cos theta per 2 itu sama aja kayak min sin theta per 2, makanya di sini jadinya min akar R kali setengah sin theta per 2. Ya, nah habis itu, maksudnya ini turunan cos theta per 2 berarti setengah sin theta per 2. Berarti sama dengan min R kali setengah akar R kali sin theta per 2. Karena turunan dari VR atau turunan V terhadap R 1/2 akar R kali sin theta per 2. Nah, habis itu jadinya min akar R per 2 kali sin theta per 2 sama dengan min akar R per 2 kali sin theta per 2, maka terbukti. Sehingga karena syarat 1 dan syarat kedua sudah terbukti, berarti FZ punya turunan. Nah, sekarang kita cari turunannya. Turunan FZ itu E pangkat min I theta kali UR plus I kali VR. Habis itu di sini UR-nya dari sini 1/2 akar R kali cos theta plus I VR-nya ini 1/2 akar R kali sin theta per 2. Jadi turunan FZ-nya ini. Karena 1/2 akar R-nya bisa kita keluarin. Jadinya 1/2 akar R kali E pangkat min I theta kali cos theta per 2 plus I sin theta per 2. Oke, kalau kita ringkas lagi bisa nggak nih? 1/2 akar R ya. E min I theta ya. Kalikan ini sendiri jadinya apa? E pangkat Theta per I 2. theta per 2. Nah, theta per 2 dikurangi theta berapa? Gimana nih? Di sini ya. Gak apa ya di sini ya. Jadinya di sini ya. Ini kan nggak cukup ya.
F aksen Z-nya sama dengan 1/2 akar R gitu ya. Berapa tuh? Oh, negatif ya. Negatif nggak tuh? Nggak ya? Oh, positif ya. 1, saya ganti warna aja kayaknya ya. 1, saya ganti warna aja. F aksen Z-nya sama dengan setengah 1/2 akar R gitu ya. Kalikan E pangkat min I theta per 2 gitu ya. Yang bisa diringkas kayak gini ya. Udah dipahami semuanya? Udah bener ya? Ada pertanyaan lagi? Ibu saya mau nanya, berarti tadi tuh kalau Ya, seandainya hapus deh. E-nya kita turunin gitu, jadiin penyebut, berarti bisa jadi 1/2 FZ ya Ibu. Contohnya, tulis di situ. Tadi kan hasilnya kan 1/2. Ganti warna coba Mbak. Nggak kelihatan kalau biru. Saya aja ganti merah. Bentar, Ibu. Ganti Kan warna tadi apa gitu. Biar, ya, 1/2 akar R E E pangkat min I. theta per 2. Oh ya, ya bisa aja. Jadi 1/2 akar R kalikan E pangkat eh, theta per 2I gitu kan. Maunya gitu kan? Iya, nah, Ibu. Ya bisa, Jadi bisa aja. Boleh, kalau ini diturunin ke sini, berarti kan sama aja kayak boleh. FZ ya Ibu. Akar R kali I theta per 2. Jadi 1/2 FZ. Iya, betul. Ya, Ya, terima kasih boleh Ibu. aja. Nggak apa-apa. Kamu di sini. Ibu, saya pengen coba unlock 1C, boleh nggak, Bu? Boleh. Baik, Bu, izin share screen ya. Tadi kayaknya ada dulu yang nyoba nomor berapa tadi? Nomor 1A. Ya, Ibu, saya mau nyoba nomor 1A. Tadi Sakti ya, yang pertama ya tadi ya. Sakti gimana? Saya mau Saya urutan yang pertama. dia tidak bisa di tidak derivatif di static. Iya, udah. Sudah. Hmm? Sudah, Ibu. Ya, tampilin aja lah. Urutan yang pertama ya. Silakan. Bentar, Ibu. Oke, di sini tadi udah dibagi bagian real part sama imaginary part-nya. Real part-nya UX-nya itu E pangkat min X cos Y, lalu turunan dari UX, turunan U terhadap UX itu ada, pertama ini saya tulis dulu soalnya lagi, E pangkat min X cos Y itu bisa diturunkan hasilnya yang di paling bawah sini, min cos Y per, Lihat atas dulu, Mbak. Lihat atasnya dulu. Lihat fungsinya atas. Min I, E pangkat min I. Ya, terus? ya, lalu mencari turunan terhadap Y-nya dari min sin Y, dari E pangkat min X cos Y itu turunannya menjadi min sin Y per E pangkat X. Lalu ke bagian imaginer part-nya, di sini imaginer part-nya itu min I kali E pangkat min X sin Y. Lalu kita mencari turunan terhadap X-nya I-nya nggak menjadi, usah ikut, Mbak. I-nya nggak usah ikut. oh ya Ibu, Kalau kita hanya ngomong bagiannya itu ya, oh ya Ibu. partnya. Terus turunan terhadap X-nya menjadi min sin Y per E pangkat X. Lalu turunan terhadap Y-nya menjadi cos Y per E pangkat X. Lalu di sini kita cocok, Turunan terhadap X-nya, ke atas. Turunan terhadap X benar itu nggak? Ya, negatif loh. Sebenarnya positif loh. oh jadinya positif ya Bu. Mm-mm. Berarti ini hasilnya jadi sin Y per E pangkat X. Lalu kita samakan apakah UX
sama dengan VY. Tadi kita sudah dapat UX-nya. Nah, yang VY-nya tuh juga negatifnya kok hilang. Iya, Ya kan turunan sin bukan min cos kan? iya. Min Ada cos Y VY-nya. mungkin. UX sama dengan VY. UX-nya tadi kita dapat min cos Y per E pangkat X sama dengan min cos Y sama dengan X. Lalu kita cocokkan VY sama dengan, kita potong. VY sama dengan ini min Vx X, Y. Tadi kita dapat UY-nya yaitu min sin Y per E pangkat X. Lalu Vx-nya juga kita dapat sin Y per E pangkat X. Karena ada minnya, jadi dia sama. Lalu karena sama, kita mencari turunannya langsung Jadi sama ya, itu plus ya. Ya, Negatif dari negatif. Jadi plus ya. ya. Jadi kita nyari turunannya F aksen Z sama dengan UX X, Y ditambah I Vx X, Y. Berarti UX ini salah. Ini U. U-nya tadi UX-nya tadi min cos Y per EX ditambah I dikali min cos Y per E pangkat X. Seperti itu, Ibu. UX-nya apa? UX-nya tadi min cos Plus I Vx. Vx-nya apa? Vx-nya, oh ya Vx bukan V. Min sinus. Fx-nya berapa? Minus ya. Iya, Minus atau positif? Oh, positif ya. positif. Pangkat min X. Sin Y per EX. Nah, terus? Udah, gitu ya. Udah itu. Gak disederhanain tuh. Sederhanain dong. Berarti disederhanainnya min cos Y plus cos Y plus sin. Nah, gitu aja. Terus, bisa nggak disederhanain lagi? Cos Y plus sin Y ya, Bu. Hmm? Saya bisa sampai sini aja, Bu. Ini kan kita juga bisa tulis jadi pangkat min X gitu ya. Pangkat min X gitu ya. Dalam kurung min cos Y plus I sin Y gitu ya. Nah, ini sendiri saya juga bisa ganti pangkat min X cos Y min I sin Y. Nah, ini jadi min pangkat min X cos Y min I sin Y itu sama dengan pangkat min IY. Nah, ini sama dengan negatif dari pangkat negatif dari X plus IY. Atau sama dengan min, di atas deh, nah ya, sama dengan F aksen Z-nya min pangkat min Z, gitu ya. Boleh kan seperti ini? Ya, kalau mau diringkas lagi ya boleh juga, gitu ya. Pangkat Z. Udah, kamu nih. Iya, Bu. Oke. Jadi stop share. Silakan tadi kalau mau maju, nomor berapa tadi? C ya? Silakan. 1C, Bu. Ya, silakan. Nanti diakhirin ya. Saya juga mau Habis. lanjut lagi berikutnya. Harus istirahat juga. Saya udah dapat 2 C, Bu. Maju nggak usah, Bu. PR aja deh, ya. Ini dulu deh. Ya, Bu. Baik. Nah, ini jadi gini, Bu. Ini FZ sama dengan Z dikali
Z dikali imajiner dari Z, ini kita misalkan ya, Z sama dengan X plus Y. Ya, maka ini Z dikali, maka imajiner dari Z itu Y doang. Y saja berarti ya. Berarti ini maka Z dikali imajiner Z berupa X plus Y dikali Y. Kita kali silang berupa X dikali Y plus Y kuadrat. Ini kita menggunakan turunan parsial dari U dan V-nya. Ini UX-nya berupa XY, sedangkan VX-nya berupa Y kuadrat. Nah, ini untuk UX sama dengan XY-nya kita turunkan hanya Y saja. Karena X-nya ini kita turunkan hanya satu. Ini sedangkan UY XY-nya sama dengan X. X karena Y-nya kita sudah turunkan hasilnya juga satu. Ini sedangkan VX, Y sama dengan Y kuadrat. Y kuadrat ini Y kuadrat ini dari VX-nya untuk VX sama dengan X, Y turunan dari fungsi X ini 0 karena tidak ada nilai X di bagian V-nya 0 hasilnya. Sedangkan V turunan dari bagian Y-nya X, Y sama dengan 2Y. Ini maka UX turunan dari UX pada XY tidak sama dengan VY VY X, Y dan UY X, Y tidak sama dengan VX X, Y. Ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada turunannya begitu karena nggak memenuhi persyaratan dari persyaratan dari persamaan Cauchy-Riemann begitu Bu. Oke, ini salah ya. Jadi UX persamaannya UY itu nggak sama dengan min VX gitu ya. Oke, karena tidak memenuhi, maka dia di situ tidak ada diferensialnya. Oke, jadi stop share. Baik Bu. Secara keseluruhan udah benar. Oke, cukup ya sampai sini ya. Karena saya masih ada kuliah lagi. Butuh istirahat juga ya nextnya. Tadi ada beberapa, silakan dikerjakan lagi. Ditulis lagi yang udah ada dari Pak Tri, itu juga tetap ditulis, gitu ya, tetap dikerjakan, di-upload di LMS. Yang ini sama yang dari Pak Tri. Itu saja. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Kalau ada ya? pertanyaan lagi Bu, cukup. Ya, kalau cukup, saya akhirin. Selamat siang dan terima kasih. Saya izin live dulu ya. Baik, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Ibu.